Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud mengatakan belum menerima mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah yang sedang jadi polemik saat ini. Rudy mengaku sampai hari ini masih menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan kunjungan dinasnya. Isu ini mengemuka setelah anggaran mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah muncul dalam daftar isian pelaksanaan anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi sorotan publik serta DPR RI. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, mengatakan mobil dinas yang baru nanti akan digunakan untuk menunjang kegiatan kepala daerah. Apalagi mengingat posisi Kaltim sebagai wilayah penyangga IKN, membuat mobilitas kepala daerah banyak menyambut tamu. Rudy juga menegaskan, kendaraan tersebut masih ada di Jakarta dan sudah diuji coba di sana. Menurut Rudy, kendaraan yang dimaksud memang digunakan untuk operasional di ibu kota. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Mobilnya ada di Jakarta. Iya. Namun pembelian tersebut dinilai berlebihan, apalagi mengingat saat ini masih dalam situasi efisiensi. Bahkan, warganet pun bertanya-tanya, kenapa Gubernur Kaltim tidak memperbaiki jalan di wilayahnya saja, alih-alih membeli mobil mewah demi menghadapi medan berat di sana. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, memastikan bahwa pengadaan mobil 8,5 miliar rupiah tersebut telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat. Pak Gub ini kalau meninjau sebuah lokasi, beliau itu ingin sampai lokasi, tembus sampai ke lokasi itu. Jadi suatu saat beliau ke Sotek Bongan, ya saya memang tidak ikut, tapi saya dengar ceritanya, itu kan tertahan di hutan. Sebenarnya sudah diberitahu bahwa tidak ada jalan, tapi beliau tuh ingin tahu tembus itu sampai mana. Kalau masyarakat tembus itu beliau juga ingin sampai di situ. Nah waktu itu kan trouble, saya juga pernah satu kunjungan, beliau harus ganti mobil karena medannya tidak memungkinkan. Nah itu saya mengira itu mungkin yang menjadi pertimbangan beliau. Jadi harusnya memang kendaraan kepala daerah itu bisa menembus medan Kaltim di medan apa saja. Jadi maksudnya ketika beliau akan memutuskan, oke, jalan ini akan kita support. Tapi bagaimana sih kondisinya, sampai mana sih, apa aja sih yang ada di jalan itu, ya kan? Karena ini terkait dengan membuka ekonomi baru bagi Kaltim, karena itu yang merupakan konektivitas antar provinsi. Kan beliau berpikirnya bukan untuk sekarang, untuk nanti kalau itu dibuka berarti dari wilayah mana aja masuk. Kaltara sudah menunggu, IKN sudah menunggu. Nah karena berapa kali terjebak itu, makanya keinginannya sebenarnya itu. Jadi bagaimana kepala daerah itu bisa menembus, tidak, oh ini nggak bisa, lalu nggak lewat gitu. Padahal kan justru kalau tahu kondisi bisa mengambil kebijakan ya, terkait dengan infrastruktur itu. Ia menegaskan bahwa kendaraan operasional tersebut bukan sekedar fasilitas mewah, melainkan sarana vital untuk menjangkau wilayah dengan karakteristik geografis ekstrim di Kaltim. Namun pernyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur Kaltim yang menyebutkan bahwa mobilnya akan digunakan di Jakarta.